Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga yang masih kita lakukan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang merupakan bacaan kita hari ini adalah dari Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Mari silahkan Alkitab saudara tetap terbuka. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkannya. Maha besar Engkau Bapa di surga, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini kami kembali mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan kepada kami. Di dalam ibadah kami yang masih kami lakukan di rumah, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami selama ini. Tuhan tetap melindungi kami, membentengi kami, sehingga kami terhindar dari virus corona. Bapa yang baik, saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kami mohon agar Roh Kudus membukakan kebenarannya kepada kami, sehingga kami memahami firman-Mu dan kami juga sanggup melakukan dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang memberitakan, agar hamba-Mu dapat memberitakan dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Mari kita baca firman Tuhan, Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang berbunyi demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka datang membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat terkasih, dalam kehidupan ini, selama kita masih di dunia ini, selalu kita akan menghadapi masalah. Masalah tentu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dan masalah akan datang silih berganti kepada seseorang selama dia masih hidup. Orang yang percaya kepada Yesus pun tidak lepas dari masalah dan pergumulan. Tidak ada jaminan bahwa orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami masalah. Bahkan orang yang lain pun, orang tidak percaya pun sama mengalami masalah juga dalam kehidupannya. Ada masalah kesehatan, ada masalah keuangan, ada masalah keluarga,
ada masalah pribadi, ada masalah lingkungan, bahkan masalah di negara ini pun menjadi bagian dari kehidupan kita. Orang yang percaya kepada Yesus, tadi saya katakan, tidak lepas dari masalah. Dalam Mazmur pasal 34 ayat 20, pemazmur berkata, kemalangan orang benar banyak. Orang benar pun mengalami kemalangan. Bahkan dikatakan kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Orang benar mengalami banyak kemalangan, tetapi Tuhan melepaskan dia dari kemalangan, dari semua kemalangan itu. Ada satu kesaksian yang menguatkan, yaitu kesaksian pemazmur, bahwa orang benar, orang yang di dalam Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan melepaskan dia dari kemalangan itu. Ini satu pembeda antara orang yang tidak benar dengan orang yang benar. Atau dengan bahasa lain, pembeda antara orang yang tidak di dalam Kristus dengan orang yang di dalam Kristus. Bahwa orang yang di dalam Kristus dikatakan Tuhan melepaskan dia dari kemalangan itu. Ini satu permasalahan yang kita lihat di dalam pembacaan kita hari ini adalah ketika orang banyak datang mengikuti Yesus, dan ketika Yesus pergi ingin menyingkir ke tempat yang sunyi, orang banyak mengikuti dia dari jalan lain. Kalau Yesus naik perahu, lalu mereka berjalan dari darat, dan setelah ketemu mereka di darat, Yesus melihat banyak orang. Dan ketika Yesus melihat banyak orang itu, dikatakan Yesus bahwa dalam ayat 14, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa penyakit mereka? Dikatakan tergeraklah Yesus oleh belas kasihan dan dia menyembuhkan mereka yang sakit. Padahal mereka berjalan dari darat. Mereka bisa berjalan. Mereka bisa berjuang sampai ketemu dengan Yesus. Berarti penyakit mereka bukan penyakit lumpuh. Berarti penyakit mereka bukan penyakit yang tidak bisa berjalan. Apa penyakit mereka? Mungkin sama dengan penyakit banyak orang. Karena mereka ini adalah orang-orang yang percaya, yang sudah percaya, yang ingin lebih mempercayakan hidupnya kepada Yesus, tapi mereka masih mempunyai penyakit. Mereka masih mempunyai masalah di dalam diri mereka. Kebanyakan mungkin penyakit ini atau sama dengan penyakit orang percaya sekarang, bahwa terlalu banyak orang yang percaya kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, mencari Tuhan, tapi mereka masih sakit. Tentu bukan penyakit fisik, tentu bukan penyakit jasmani, tetapi banyak orang mengikut Yesus, mencari Yesus, pergi ke gereja, tetapi masih mempunyai penyakit, yaitu penyakit rohani. Apa itu, jemaat yang dikasihi Tuhan? Penyakit rohani adalah penyakit yang terus-menerus hanya berpikir bahwa di dalam Tuhan itu mereka hanya mencari kelepasan dari masalah-masalah hidup mereka. Orang yang hanya mencari kesuksesan di dalam Kristus itu juga penyakit. Jika seperti beberapa perumpamaan yang lalu dikatakan, ada benih yang jatuh
di Semak Berduri, yaitu orang yang percaya akan firman Tuhan, tetapi ada lagi pemahaman-pemahaman yang lain di dalam dirinya. Ini juga penyakit. Atau orang atau benih seperti benih yang jatuh di tanah berbatu. Orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun sebentar kekhawatiran datang, lalu imannya menjadi putus. Setelah permasalahan datang, setelah pergumulan datang, imannya menjadi hilang. Ini juga penyakit rohani, yaitu orang yang percaya, namun belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Karena begitu masalah datang, dia menjadi meragukan Tuhan kembali. Nah itu, pada saat itu Yesus berkata bahwa, firman Tuhan ini berkata bahwa Yesus menaruh belas kasihan kepada mereka dan mereka disembuhkan. Jemaat, ini satu pertanda, ini suatu petunjuk bagi kita bahwa penyakit rohani pun Yesus dapat menyembuhkan. Dan hanya oleh karena belas kasihan Tuhanlah penyakit kita bisa sembuh. Baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani kita bisa disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Belas kasihan Tuhan. Sehingga tidak ada orang yang bisa juga memegahkan diri oleh karena aku beriman, oleh karena aku sungguh-sungguh hebat, aku sudah begini, sudah pelayanan. Tidak bisa menjadi penentu Tuhan memulihkan penyakit jasmani kita, juga penyakit rohani kita. Tetapi sungguh-sungguh firman Tuhan yang berkata, jika Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita, maka kita akan disembuhkan. Oleh sebab itu, ini menjadi petunjuk buat kita agar kita terus berdoa kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita, supaya Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Sehingga masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, diselesaikan, dibereskan oleh Tuhan. Penyakit-penyakit yang kita alami, penyakit rohani kita yang kita alami, dibereskan oleh Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang bergumul, baik bergumul secara sadar, ataupun bergumul secara diam-diam untuk orang lain. Karena mungkin kita terpanggil untuk berdoa kepada orang lain, karena kita melihat ada orang lain yang memiliki sakit. Kita bergumul untuk berdoa. Karena itu, berdoalah dengan kerendahan hati, supaya belas kasihan Allah diberlakukan kepada kita, dan juga belas kasihan Allah diberlakukan kepada orang yang kita kasihi, yang kita doakan, supaya dia disembuhkan, baik penyakit rohani maupun penyakit jasmani. Karena hanya dengan belas kasihan Allah lah, maka kita dapat memperoleh pemulihan dari Tuhan. Kalau Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita, maka kita berhak atau kita akan diberikan kelepasan dari masalah-masalah yang kita ada. Ini petunjuk yang pertama dari firman Tuhan hari ini, yaitu oleh karena belas kasihan Tuhan, maka kita dapat menerima sesuatu, menerima kelepasan dari penyakit jasmani maupun rohani kita, menerima kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani dari penyakit kita. Jemaat yang terkasih, yang kedua, kita melihat bahwa ketika masalah datang, ini adalah petunjuk juga bahwa sama seperti murid-murid, kadangkala kita sebagai orang percaya pun
ingin melepaskan diri dari permasalahan yang kita hadapi. Tuhan Yesus melihat murid-muridnya seolah-olah ingin melepas tanggung jawab. Ketika murid-murid melihat dan hari sudah mulai gelap, mereka berkata, "Harimu sudah mulai gelap, suruhlah orang banyak ini pergi ke desa untuk membeli makan mereka." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kamu yang harus memberikan mereka makan." Lalu masalah timbul kembali yang ada pada murid-muridnya adalah masalahnya adalah ketika mereka bilang, "Kami tidak punya apa-apa. Kami hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kami bisa memberikan makan 5.000 orang?" Ini dikatakan 5.000 laki-laki. Belum dihitung lagi perempuan. Belum dihitung lagi anak-anak. Bagaimana mereka akan memberikan makan itu? Itu sesuatu yang mustahil. Bagi murid-muridnya itu adalah sesuatu yang mustahil. Dan bagi kita pun Bapak Ibu yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan masalah yang besar, masalah kecil pun merupakan sesuatu yang mustahil untuk kita hadapi, untuk kita selesaikan. Kita tidak berdaya dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak berdaya dengan apa yang ada pada kita untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita. Bahkan kita melihat seluruh dunia tidak berdaya ketika ada masalah virus corona. Kita pun tidak berdaya. Keluar rumah takut, pergi ke kantor ketakutan, takut ada orang, takut ada virus, takut terkena. Membiarkan anak kita pergi ke sekolah pun kita penuh dengan ketakutan. Membiarkan anak kita pergi ke bekerja kita pun penuh dengan kekhawatiran. Karena kalau sudah kena, kita sudah lihat betapa orang menderita. Tidak ada yang bisa berkutik. Dan ini masalah yang sangat berat. Negara Indonesia tidak sanggup, sampai hari ini belum sanggup mengatasi masalah ini. Dunia ini, seluruh negara tidak sanggup menghadapi masalah ini. Dan saya percaya, jemaat yang terkasih, kita yakin dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelesaikan masalah ini. Jika Dia menaruh belas kasihan kepada kita, maka Dia dapat menyelesaikan. Dan saya sangat percaya bahwa ketika kita masih aman sampai hari ini, sehat kembali sampai hari ini, dari sakit yang ada, kita sehat, itu pun karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena belas kasihan Tuhan. Tidak lepas dari masalah. Orang percaya pun tidak lepas dari ancaman. Tetapi percayalah seperti pemazmur katakan tadi, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Percayalah bahwa Tuhan mampu melepaskan saya dan saudara dari masalah yang ada ini, dari virus corona yang jahat ini. Ini yang pertama. Dan ketika murid-murid mengatakan tidak ada makan bagi kami, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Artinya, jemaat terkasih, bawalah pergumulanmu kepada Tuhan. Serahkanlah pergumulanmu kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak dan menyelesaikan. Dalam Efesus pasal 3 ayat 20, Rasul Paulus berkata begini, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan." Bagi Tuhanlah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Tuhan melakukan
jauh lebih hebat daripada apa yang dipikirkan oleh murid-murid. Tuhan Yesus menengadah ke langit, lalu dia memberkati 5 roti dan 2 ikan itu, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak. Mujizat terjadi ketika pergumulannya diserahkan, ketika apa yang ada padanya diserahkan kepada Tuhan. Tuhan membuatnya menjadi berlipat kali ganda. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita sesuai dengan yang diberikan oleh GKP Jabar kepada kita adalah tema hari ini. Kita dapat memberi karena Dia murah hati. Kita dapat memberi karena Dia murah hati, karena Tuhan murah hati. Artinya bahwa firman Tuhan ini pun mengajar kita untuk juga dapat memberi apa yang ada pada kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus berkata, bawalah kemari 5 roti 2 ikan itu. Dan itu akhirnya diberikan kepada orang banyak. Artinya, kita juga diajar untuk memberi apa yang ada pada kita kepada Tuhan, menaruhnya kepada Tuhan untuk orang lain, sehingga Tuhan melipatnya berkali-kali ganda. Tuhan memberkatinya, dan akhirnya semua orang terberkati. Mujizat terjadi ketika diserahkan kepada Tuhan dan Tuhan bertindak. Apa yang diyakini oleh Rasul Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Efesus tadi adalah bahwa bagi Yesus dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Pikiran kita sempit. Bahkan kita sering tidak tahu meminta apa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan jauh lebih apa yang kita pikirkan dan jauh daripada apa yang kita doakan kepada Tuhan. Itu berarti apa? Tuhan juga menaruh belas kasihan kepada kita, dan Tuhan sudah memberlakukan mujizatnya kepada kita, memelihara kita, memberikan kita jalan keluar dari masalah-masalah kita, dan memberkati apa yang ada pada kita, sehingga semuanya berlipat kali ganda. Jemaat yang terkasih, mari melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita belajar bagaimana mempercayakan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bahwa tidak ada di antara kita yang lepas dari masalah. Tetapi apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa orang benar pun mengalami banyak perkara, tetapi Tuhan melepaskannya daripada perkara-perkara itu. Biarlah itu berlaku buat kita, sehingga kita dilepaskan Tuhan dari permasalahan-permasalahan hidup kita, dan mujizat terjadi dalam keluarga saudara, dalam diri saudara, dalam jemaat kita. Tuhan memberlakukan mujizatnya. Tuhan menaruh belas kasihannya kepada kita ketika kita sampaikan dengan kerendahan hati semua pergumulan kita. Kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan terenyuh dan Tuhan menaruh belas kasihan kepada kita. Dan kita juga belajar dari apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan ini, bahwa kita pun diajar memberi dari apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dari kemurahan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, kita juga disuruh, diajar untuk memberikan kepada orang lain. Karena itu Bapak Ibu terkasih, biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh dapat kita hidupi dalam kehidupan kita, hidupi dalam keluarga kita. Saya berdoa, mari kita berdoa supaya mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga saudara masing-masing,
Mujizat-mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan keluarga masing-masing. Yang sakit disembuhkan, sakit jasmani disembuhkan, sakit rohani disembuhkan, permasalahan diselesaikan di dalam Kristus. Tetapi ketika permasalahan itu pun terjadi, yakinlah seperti apa yang pemazmur katakan, bahwa Tuhan akan melepaskan saudara, Tuhan akan melepaskan kita dari permasalahan-permasalahan itu. Kita akan menghadapi banyak pergumulan, tapi pergumulan itu akan kita hadapi. Jemaat terkasih, tanggal 4 Agustus hari Selasa yang akan datang, 2 hari lagi jemaat kita berulang tahun. Artinya bahwa mulai tahun 2002 sampai hari ini sudah Tuhan bekerja, dan itu juga satu mujizat yang luar biasa di dalam jemaat kita. Tidak ada perkara yang dapat kita lakukan lewati tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu kita pun berdoa dalam menjalani usia-usia ke depan. Virus corona akan segera sirna, dan kita akan terus bertumbuh. Jemaat Tuhan akan terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang lain. Inilah yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jemaat ini sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, dan itulah yang kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan dapat melipat kali ganda, membuatnya berlipat kali ganda untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Selamat ulang tahun Jemaat GKP Jabar Surya Permata Indah. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Tuhan memberkati pemuda-pemuda. Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan memberkati lansia. Semua. Tuhan memberkati komisi ibu, komisi anak, komisi pemuda. Kiranya jemaat Tuhan GKP Jabar Surya Permata Indah sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Hari ini kami bersyukur kami dapat belajar bahwa di tangan Tuhan yang kecil bisa Tuhan buat menjadi besar. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Permasalahan yang besar bisa Tuhan selesaikan menjadi tidak ada. Karena itu kami yakin di tangan-Mu Tuhan kami aman. Kami menyerahkan GKP Jabar Jemaat Surya Permata Indah yang tanggal 4 yang akan datang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati agar ke depan karya-karya kami sungguh-sungguh Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa ini, bagi lingkungan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga-keluarga di dalam segala pergumulan mereka. Berkati lansia, berkati bapak ibu, berkati pemuda-pemudi, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati para pelayan-Mu majelis jemaat, berkati komisi ibu, berkati komisi pemuda, komisi anak. Tuhan kiranya memberkati. Sehingga kami semua ke depan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas pemeliharaan-Mu kepada kami selama ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.